Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Baik hadirin dan hadirat, a'azakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah yang telah beliau perjuangkan hingga akhir zaman kelak. Baik hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka, dalam upaya untuk menambah keilmuan kita di dalam agama kita. Maka marilah bersama-sama kita ikhlaskan niat kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan di atas jalan keilmuan, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk beramal dengan keilmuan kita. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, yang berisi tentang hadis-hadis pokok di dalam agama kita. Dan diharapkan dengan kita membahas kitab ini, kita bisa memahami bangunan indah dari agama yang kita yakini ini, dan kita bisa mengusahakan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala di sisa kehidupan kita. Hari ini kita akan beranjak kepada hadis berikutnya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh guru kita Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Kita langsung baca dulu saja ya. Buka halaman 112. Halaman 112. Yaqulul muallif hafizahullah ta'ala, hadis ke-7, agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk para imam kaum muslimin dan untuk kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim. Syarah. Tamim bin Aus memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Ini adalah dalil bolehnya seseorang berkunyah dengan nama anak perempuan. Ya.
Hadirin sekalian, sebelum kita beranjak kepada syarah daripada Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, ada yang tahu tentang sahabat kita yang satu ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, Tamim Ad-Dari. Ketika antum dengar nama sahabat Tamim Ad-Dari, yang terbesit di benak antum apa? Yang terkenal dari beliau apa? Orang yang bertemu Dajjal. Dan ini penting sekali hadirin sekalian, penting sekali. Saya pernah katakan kepada antum, kita ini di zaman ini krisis figuritas, ya. Maka ketika dulu kami belajar di Madinah, ya, beberapa dosen itu ketika membahas sebuah hadis dilihat sahabinya, siapa sahabatnya. Dan kemudian beberapa kali ada dosen yang kemudian memerintahkan tulab, ya, murid-murid untuk mencari biografi daripada sahabat-sahabat itu, terutama sahabat-sahabat yang tidak masyhur, yang jarang dikenal sama orang, ya. Maka saya katakan hadirin sekalian, benar-benar ketika urusan dengan sahabat Rasulullah, kita perbanyak perbendaharaan kita tentang mereka, penting sekali. Apalagi kita yang sedang mendidik generasi setelah kita ini, ya, yang punya anak, yang punya cucu. Kasihan Pak hadirin sekalian, generasi kita sekarang ini bingung cari figur, ya kan? Bingung cari figur mereka. Yang diikuti siapa? Orang-orang yang masyhur di YouTube, di media sosial, didengerin mereka, ya kan? Ini mungkin yang membuat mereka bingung sekarang, kemudian cari-cari figur-figur yang nggak jelas di media sosial, ya, karena apa? Sosok-sosok kita yang kurang memberikan pengetahuan terhadap mereka bahwa ini loh, banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berseliweran di buku-buku sejarah, di buku-buku sirah, yang luar biasa mereka itu. Ya, ini salah satu Tamim Ad-Dari, salah satunya adalah Tamim Ad-Dari. Jangan sampai Pak hadirin sekalian, kita, ya, seorang tulab, seorang yang menuntut ilmu, ketika ditanya nama-nama sahabat Rasulullah, ujung-ujungnya 4 lagi, sama aja kayak anak-anak kita, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu aja terus, nggak nambah-nambah. Ya, maka penting sekali kita memperbanyak perbendaharaan nama-nama kita, ya, nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang beliau, Tamim Ad-Dari, sahabiyu hadzal hadis, ya. Ada yang tahu Tamim Ad-Dari ini asal dari mana? Beliau dari kota Mekah, kota Madinah? Yang bilang dari kota Mekah angkat tangan. Beliau dari Palestina, ya. Bahkan dalam riwayat itu beliau tadinya Nasrani, kemudian bahkan bukan sekedar Nasrani, pendeta. Tamim Ad-Dari ini, ya, Tamim Ad-Dari ini adalah seorang Nasrani, kemudian bahkan salah satu orang berilmunya orang Nasrani, pendeta dia di Palestina, kemudian masuk Islam, ya, pada tahun 9 Hijriah, ya, 9 Hijriah baru dia masuk Islam. Yang terkenal dari beliau diantaranya adalah yaitu kisah Al-Jassasah, ya. Beliau bertemu dengan Jassasah, makhluk Al-Jassasah, nanti kita sebutkan sendiri, ini tersendiri. Dan kemudian di antara kelebihan beliau itu hadirin sekalian, ya, dan kemudian menjadi keistimewaan beliau dari sahabat-sahabat yang lain, di antaranya apa? Beliau menjadi orang yang Nabi kita Muhammad SAW meriwayatkan kabar dari dia. Kita taunya kan hadis itu dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Dan salah satu kelebihan, ya, keistimewaan dari Tamim Ad-Dari adalah Rasulullah SAW meriwayatkan kisah dari dia. Ya, ini salah satu yang tidak atau jarang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, apa yang diriwayatkan Rasulullah SAW dari Tamim Ad-Dari ini tadi, hadis Al-Jassasah, atau mungkin kita lebih mengenalnya peristiwa pertemuan kisahnya Tamim Ad-Dari dan sekitar 30 orang yang bersama dengan dia, yang kemudian berlayar, ya, kemudian terombang-ambing selama kurang lebih 30 hari di dalam riwayat tersebut, kemudian sampai kepada sebuah pulau. Ya, di situ langsung dikejutkan dengan adanya makhluk yang ketika ditanya,
karena kaget ya, rombongan tersebut kaget, ini ada makhluk yang berbulu dari ujung kaki sampai ujung rambut, sampai nggak ketahuan mana depan mana belakangnya. Dan kemudian ketika ditanya, apa anda ini? Ya, makhluk apa anda ini? Maka kemudian makhluk tersebut bilang apa? Al-Jassasah. Saya ini Al-Jassasah. Ya, Al-Jassasah. Jadi Rasulullah saya catatkan ya periwayatannya seperti apa. Jadi ada seorang tabi'in, kibaru tabi'in Asy-Sya'bi kemudian bertanya kepada seorang sahabiyah, tolong beritahu kepada saya hadis dari Rasulullah SAW yang anda tidak menyandarkannya kecuali kepada beliau. Ya, dan kemudian Fatimah bintu Qais ya, beliau mengatakan, iya dulu Rasulullah SAW menyuruh penyerunya untuk apa? Mengumpulkan orang-orang sholat di masjid. Mengumpulkan orang-orang sholat di masjid. Dan kemudian ya Fatimah bintu Qais ini termasuk di antara yang hadir di dalam seruan Rasulullah untuk sholat tersebut. Selesai Rasulullah SAW sholat, ya maka Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian? Ya, tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian di masjid ini? Kemudian Rasulullah SAW, para sahabat mengatakan, qalu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka qala inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin. Ya, kata Rasulullah, saya mengumpulkan kalian bukan karena kabar gembira, bukan juga dengan karena kabar yang sedih, menyedihkan. Walakin jama'atukum li'anna Tamim ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddatsani haditsan. Ya. Saya kumpulkan kalian karena ya Tamim ad-Dari, kata Rasulullah SAW, dia seorang Nasrani, kemudian dia berhijrah ke Madinah, kemudian dia membaiatku dan kemudian dia berislam. Dan kemudian dia mengisahkan satu kisahnya kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan sungguh yang dikisahkan ini singkat ceritanya, Rasulullah bilang yang dikisahkan dia adalah apa yang aku ketahui tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, yang dikisahkan oleh Tamim Ad-Dari adalah kisah tentang Dajjal. Ya, dikisahkan sama Tamim Ad-Dari, wahai Rasulullah, kita sampai kepada sebuah pulau, kemudian bertemu dengan makhluk yang namanya Al-Jassasah. Kemudian dia berkata, dia adalah Al-Jassasah, dan kemudian ya makhluk tersebut mengatakan ada yang menunggu kalian di atas bukit itu. Ya, ini singkat cerita, nanti antum bisa baca sendiri. Di atas bukit ada sebuah rumah, di dalamnya lebih mengejutkan Tamim Ad-Dari dan rombongannya. Ada orang besar sekali. Ya. Di dalam riwayat tersebut saya belum pernah melihat orang sebesar itu. Ya, terus kemudian tangannya diborgol, kakinya diborgol, nggak bisa bergerak. Ya, kemudian makhluk tersebut ya menanyakan tentang kabar-kabar dunia kepada Tamim Ad-Dari. Apa kabar tentang danau ini? Apa kabar tentang pohon ini? Apa kabar tentang orang yang diutus kepada bangsa Arab? Maksudnya Rasulullah SAW ditanyakan sama makhluk tersebut. Kemudian pada akhirnya ya makhluk tersebut mengaku dia adalah Ana Al-Masih. Ana Al-Masih. Dajjal maksudnya. Jadi satu-satunya sahabat nih ya, satu-satunya sahabat yang punya kisah seperti itu Tamim Ad-Dari. Jadi salah satu keistimewaannya Rasulullah meriwayatkan kabar dari dia. Ini enggak banyak sahabat Rasulullah SAW yang punya manaqib seperti itu. Dan kemudian hadirin sekalian, ya semenjak masuk Islam, Tamim Ad-Dari tinggal di Madinah membersamai Rasulullah SAW sampai maktal Utsman ibnu Affan, sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, ya carut marut saat itu internal kaum muslimin, terutama perpolitikannya. Maka akhirnya apa? Tamim Ad-Dari pergi lagi kemana? Ke Palestina, pulang kampung dia, pulang kampung dan kemudian wafat di sana. Ya, dan salah satu kelebihan daripada Tamim Ad-Dari adalah beliau ini giat, sangat giat bertahajud. Ya, sangat giat bertahajud karena background dia memang seorang yang taat beribadah. Ketika di Nasrani dia sangat taat beribadah. Ketika bertemu dengan cahaya Islam makin lagi. Dia sangat suka bertahajud dan kemudian
adalah orang yang giat membaca Al-Quran. Ini salah satu tim yang dibentuk ya untuk mengumpulkan Al-Quran, adalah salah satu anggotanya adalah Tamim Ad-Dari, dan dia sangat takzim terhadap sholat. Dalam riwayat itu hadirin sekalian, Tamim Ad-Dari membeli rida. Rida itu luaran, kalau di kita mungkin diartikan luaran ya, jas atau apa gitu ya. Kalau antum sering ngelihat masyaikh itu kan pakai apa namanya, baju luaran seperti itu. Nah, rida di situ. Tamim Ad-Dari beli rida khusus untuk sholat 1000 dirham. Harganya 1000 dirham. Itu khusus buat sholat dia tuh. Saking dia mengagungkan perkara sholat. Kalau kita kan baju sholat yang dipakai buat apa? Pakai buat kerja, habis keringat basah masuk masjid, alhamdulillah ya. Tamim Ad-Dari salah satu kelebihan beliau dalam sangat sangat takzim dengan perkara salat, sampai dia punya baju khusus yang luar biasa mahal. Berapa 1000 dirham, Pak? 1000 dirham itu berapa? 1000 dirham di zaman Rasulullah SAW ya, yang pernah saya tahu itu pernah pelajari sekitar 60.000 sampai 70.000 rupiah, itu 1 dirham. Ya, berarti kalau 1000 dirham berarti berapa? Sekitar 70 jutaan ya, 60 sampai 70 juta. Saat itu ya, kalau sekarang 70 juta mungkin kecil segitu. Tapi kalau saat itu di zamannya Rasulullah SAW, 1 dirham aja itu sudah, bahkan sahabat Rasulullah ada yang susah sekali. Ya, 1 dirham itu buat mereka luar biasa mahal. 1 dirham apalagi 1 dinar ya, 70 juta. Dan kemudian beliau wafat pada tahun 40 Hijriah di Palestina. Ya, dan kemudian tidak meninggalkan seorang anak pun kecuali 1. Namanya siapa? Ruqayyah. Ada yang sini punya anak namanya Ruqayyah. Maka dia punya kunyah Abu Ruqayyah. Baik, syarah. Tamim bin Aus memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Ini adalah dalil bolehnya seseorang berkunyah dengan nama anak perempuan. Kunyah itu apa, Pak? Abu, Ummu, Ibnu, ya kan? Kayak misalnya nih Abu Ruqayyah, antum punya anak namanya Zaid, Abu Zaid misalnya, ya. Ummu juga bisa seperti itu. Antum anti punya anak namanya misalnya Aisyah, Ummu Aisyah. Ya, jadi di negara kita beberapa tahun ke belakang ya, yang namanya kunyah ini jadi tabu ya, karena pernah peristiwa-peristiwa terorisme kemudian dikait-kaitkan dengan kunyah-kunyah ini. Oh, ini punya nama Abu ini biasanya teroris nih ya. Enggak, ini kunyah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ya, salah satu sunnah itu kita punya kunyah. Ya, bahkan nanti dibahas orang yang enggak punya anak pun boleh bisa berkunyah. Salah satunya hadirin sekalian, di antara dalilnya Rasulullah SAW, beliau ini akrab dengan semua orang. Ya, bahkan dengan anak-anak pun beliau itu sering bercanda. Ya, maka pada suatu ketika ada ada seorang anak kecil yang punya peliharaan burung. Ya, punya peliharaan burung, anak kecil. Kemudian satu ketika burungnya mati. Maka Rasulullah SAW ya bercanda kepada anak tersebut dengan memanggil anak itu dengan panggilan kunyahnya. Ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Ya, anak tersebut dipanggil oleh Rasul dengan Abu Umair. Padahal masih anak kecil. Kalau diartikan Abu Umair itu apa? Bapaknya Umair. Ya, ma fa'ala Nughair. Nughair ini nama burungnya. Dan kemudian sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kullu nisa'ika laha kunyah ghairi." Semua istri-istrimu punya kunyahnya masing-masing, kecuali aku enggak punya kunyah. Ya, kecuali aku enggak punya kunyah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada Ibunda Aisyah, "Iktani anti Umma Abdillah." Ya, berkunyahlah kamu dengan Ummu Abdillah.
dikasih kunyah sama Rasulullah, kamu berkunyah dengan Ummu Abdillah saja. Fakana yuqalu laha Ummu Abdillah hatta matat walam talit qattu. Dan sampai beliau wafat, Ibunda Aisyah, beliau kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Padahal beliau sama sekali nggak punya anak, nggak pernah melahirkan, ya, nggak pernah punya anak, tetapi diberi kunyah seperti itu. Nah, di sini disebutkan seseorang bisa berkunyah menggunakan beberapa hal. Ini disebutkan oleh Al-Ustaz Firanda hafizahullah taala. Satu, menggunakan nama anak laki-laki. Inilah yang paling banyak digunakan. Ya, antum punya anak Khalid misalnya, Abu Khalid. Antum punya nama Hamzah, anaknya namanya Abu Hamzah, kunyahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan nama anak perempuan sebagaimana yang digunakan Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya, dia punya anak Ruqayyah, dinamakan Tamim Abu Ruqayyah. Yang ketiga, menggunakan nama keponakan seperti yang dilakukan Ibunda Aisyah yang berkunyah Ummu Abdillah. Ya, jadi yang dimaksud Abdullah di kunyahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu merujuk kepada keponakannya Abdullah bin siapa? Bin Az-Zubair, ya. Abdullah bin Zubair. Kemudian yang keempat, menggunakan hewan. Bisa juga menggunakan hewan yang ia suka. Ya, seperti Abu Hurairah. Hal ini dikarenakan beliau suka dengan kucing. Ya, Abu Hurairah dalam riwayat itu suka dengan kucing. Dan yang perlu diperhatikan hadirin sekalian, ya, kunyah ini digunakan untuk ihtiram, menghormati, penghormatan kepada orang, ya, bukan untuk menghina-hinakan orang, ya, bukan untuk menghinakan orang. Ini dimuliakan orang dengan kunyahnya masing-masing, ya. Maka jangan sampai kita pilih nama yang menghina, ya, Abu Janda misalnya. Ini menghina, malah menghinakan diri, gitu kan? Nggak boleh dibikin main-mainan itu. Itu bentuk ihtiraman. Rasulullah SAW bahkan para ulama menyebutkan, ya, hadirin sekalian, di antara hikmah kenapa Rasulullah memanggil anak kecil tersebut dengan Abu Umair. Ini ada dibahas oleh para ulama. Ini bahkan untuk meningkatkan emosional anak tersebut kalau diteliti secara dalam, secara psikologi, gitu ya. Ya, karena ihtiram, dimuliakan anak tersebut dengan kunyah itu, meningkatkan kecerdasan bahkan kata para ulama. Ya, jadi anak tersebut merasa saya dihormati, gitu ya, saya dihormati. Ingat ya Pak hadirin sekalian, pilih nama yang baik, bukan menghinakan, ya, bukan malah menghinakan. Ada sebentar ya, saya kata para ulama. Bentar aja. Lalu yang kelima, menggunakan sesuatu yang ada atau pernah terjadi pada dirinya. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diberi kunyah dengan Abu Turab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dipenuhi dengan tanah ketika sedang tidur, sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan, beliau berkata, "Bangunlah wahai Abu Turab." Turab ini artinya apa? Turab ini artinya tanah. Ya, dan ini kisahnya menarik hadirin sekalian. Di balik nama Abu Turab ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat. Ya. Jadi saat itu hadirin sekalian, Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib punya istri namanya siapa? Fatimah. Ya, putrinya Rasulullah SAW. Saat sampai kepada rumahnya dan pada jam-jam tersebut biasanya Rasulullah akan mendapati anaknya dan menantunya ini Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ya. Ketika Rasulullah SAW datang, hadirin, Rasulullah hanya mendapatkan putrinya saja, Fatimah. Ya. Maka kemudian Rasulullah bertanya, kemana suamimu? Apa jawaban Fatimah? Terjadi sesuatu antara aku dan dia. Terjadi sesuatu antara aku dan dia. Rasulullah paham. Ya. Lagi apa? Lagi ribut.
Ya, anak Nabi juga ada problemnya Pak, jangan takut antum. Bukan berarti anak Nabi nggak ada problem dalam rumah tangga, terjadi. Namanya juga dua insan, ya laki-laki dan perempuan, ada aja problemnya. Ya, dan ketika ditanya Rasulullah, ini seorang nabi ini, makanya saya katakan banyak pelajaran. Rasulullah kemudian nggak nanya-nanya kepada siapa putrinya, apa yang terjadi, kenapa suamimu nggak ada apa dengan kalian, nggak ditanya, sudah Rasulullah paham. Ya sudah, itu dapur rumah tangga mereka. Rasulullah nggak ulek-ulek, nggak ngulik-ngulik. Ya, maka kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memanggil seorang, coba cari di mana Ali. Ya, cari itu di mana Ali bin Abi Thalib. Ketika dicari, ketemu, wah, lagi di Masjid Nabawi, lagi tiduran. Ya, lagi tiduran. Maka utusan tersebut datang lagi, wah Rasulullah, Ali bin Abi Thalib di mana? Di masjid. Datanglah Rasulullah SAW ke masjid. Ya, saat itu Ali bin Abi Thalib lagi tidur, disuruh bangun. Ketika bangun, banyak tanah. Saat itu Masjid Nabawi bukan kayak sekarang, marmer dari Eropa semua, dari Italia itu. Enggak, dulu masih tanah. Ya, maka ketika bangun banyak tanah-tanah yang menempel di pipinya, ada di selendangnya, ada di bajunya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kum ya Aba Turab, bangun kamu wahai orang yang terselimuti dengan tanah. Ya. Dan ketika bertemu itu Rasulullah juga nggak ngulek-ngulek lagi, kenapa kamu, ngapain, anak saya diapain, gitu kan? Gak nanya-nanya Pak. Ini antum yang sudah jadi mertua atau bakal jadi mertua nih di itu nih, ya bagaimana Rasulullah SAW menangani rumah tangga orang lain? Ya nggak suka cari tahu. Ya masing-masing itu punya privasi. Ya insya Allah seorang muslim dan muslimah bisa menanganinya dengan sendiri, dengan solusi yang mereka temukan sendiri. Jangan sampai hadirin sekalian, kita nih ya suka mengumbar problematika rumah tangga kita. Apalagi di zaman media sosial ini kan, ada ribut sama suami langsung dijadiin story, ya jadi status WA, begini diceritain, orang-orang tahu, yang kagak kenal sama dia juga tahu. Ya kan? Bahkan untuk menceritakan sesuatu perkara rumah tangga pun, ketika itu statusnya adalah ibu kita, orang tua kita, pun gak bisa kita kemudian langsung ceritakan semuanya. Gak boleh juga seperti itu. Ya, gak boleh juga seperti itu. Jaga privasi rumah tangga itu, jaga kehormatan diri masing-masing di antara kita, gitu ya. Baru kemudian ketika memang sudah tidak mungkin terjadi, kita hubungi orang yang memang yang punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah kita, orang amanah, orang bijak yang kita percaya, yang dia bisa menyelesaikan masalah kita, bukan ke sembarang orang. Kadang-kadang yang kalau kita serahkan kepada orang tua malah tambah ruwet urusannya. Kita cerita kepada mertua tambah ruwet lagi, gitu kan? Jaga privasi rumah tangga kita. Baik hadirin sekalian, lanjut. Ya, ini ada bagannya kunyah. Situ antum bisa pilih, antum mengkunyahkan diri antum dengan apa? Bisa menggunakan nama anak laki-laki, menggunakan nama keponakan, menggunakan sesuatu yang ada pada dirinya, menggunakan nama anak perempuan, atau menggunakan hewan yang ia suka. Ya, ada contoh-contohnya yang banyak. Dan nggak mesti antum harus punya anak dulu. Ya, nggak mesti. Berkunyah tanpa punya anak juga boleh, gitu ya. Di dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama adalah nasihat, ini merupakan salah satu metode dalam menyampaikan ilmu yang membukanya dengan hal-hal yang menarik perhatian audiens. Nah, ini salah satu di antara yang kita pelajari di fikhu ad-dakwah, fikih dakwah. Jadi yang namanya dakwah itu ada fikihnya, Pak. Dakwah itu ada fikihnya. Enggak kemudian sebuah kebenaran yang kita sudah dapatkan itu bisa kita sampaikan kepada orang lain tanpa memperhatikan keadaan daripada audiens kita. Ya, orang yang sedang kita ajak misalnya, kita harus perhatikan itu semua. Dan metodenya, konten-konten yang kita ingin sampaikan kepada dia, semakin cerdas, semakin paham orang itu dengan fikih dakwah, akan semakin dia mengemasnya. Ya, semakin dia bisa mengemasnya, sehingga sehingga orang yang menjadi objek dakwah dia bisa lebih terbuka kepada dirinya, bisa lebih menerima,
Ya, kadang-kadang kita menggerutu, ini orang susah banget dibilangin. Mungkin bukan karena salah dia, karena salah kita juga. Nggak paham tentang fikih dakwah tersebut. Nih banyak yang bisa kita pelajari nanti dari Rasulullah SAW. Bagaimana metode beliau, bagaimana ketika beliau ngomong sama anak-anak, bagaimana ketika beliau ngomong sama misalnya para pedagang, bagaimana ketika beliau ngomong sama kerabatnya. Beda-beda. Ya, beda-beda. Sesuai Rasulullah SAW orang yang paling tahu, orang yang paling pandai bagaimana cara mendakwahi manusia. Ya. Rasulullah SAW memiliki banyak metode dalam menyampaikan ilmu. Ya, dalam dakwahnya Rasulullah SAW punya banyak metode, bukan satu saja. Ya, bukan hanya satu saja. Pertama, contohnya memegang pundak seseorang atau seorang sahabat kemudian menyampaikan hadis. Ya, terkadang nih ketika saya mempelajari juga di fikih dakwah, terkadang memang sentuhan itu perlu, Pak. Ya, sentuhan. Ketika antum misalnya mau ngajak ngobrol seorang, antum megang pundak dia, ya, atau pegang tangan dia. Kalau kita di sini ini ya, risih ya, pegang tangan ini, Pak. Pegang tangan orang lain, risih nggak? Antum ngobrol sama orang pegang tangan, risih nggak antum? Risih nggak? Dulu saya juga risih. Saya ketika pertama kali ke Madinah dulu ya, ketika ngobrol sama teman-teman saya, terutama orang-orang orang-orang Arab ya, itu dia sambil megang itu biasa. Jadi digandeng tangan itu biasa, Pak hadirin. Ya, lagi ngobrol jalan itu dia pegang tangan itu biasa. Kalau kita risih ya, tapi itu di antara fikih dakwah itu sentuhan-sentuhan itu kadang-kadang perlu. Ya, kita rangkul orang gitu ya, kita rangkul orang atau menggandeng tangannya, ya sambil kemudian misalnya mijit-mijit, ya perlu. Memegang pundak, salah satu yang sering atau pernah dilakukan Rasulullah SAW adalah beliau memegang pundak para sahabatnya sebelum mengabarkan atau menginfokan sesuatu kepada sahabat tersebut. Contohnya Ibnu Umar, akhadha Rasulullah SAW biman kibai. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW pernah memegang kedua pundakku seraya bersabda, kata Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Ya, jadi orang asing atau musafir. Artinya ya bukan menjadi orang-orang yang terobsesi banyak terhadap dunia. Ya, tidak terlalu terobsesi banyak terhadap dunia. Ya sudah, musafir. Kalau musafir itu apa, Pak? Pernah di dalam riwayat lain itu, ya, sebagaimana orang yang singgah di satu tempat, musafir. Kalau musafir di kita tuh sudah beda sekarang. Musafir kita itu kalau kita bersafar itu malah senang-senang kan, di jalan tuh senang-senang, mampir sini mampir situ, mampir ada soto Lamongan ya, kemudian 1 jam berikutnya udah di ayam bakar misalnya, 1 jam kemudian di warung sop kambing. Beda. Kalau dulu namanya musafir nggak kayak gitu, nggak ada pedagang-pedagang makanan, Pak. Ya, yang namanya musafir misalnya dari Mekah ke Madinah sudah yang dilewatin apa? Gurun pasir, nggak ada yang jualan angkringan. Iya. Jadi orang itu musafir benar-benar nisful azab, separuh dari siksaan. Karena apa? Resikonya besar, dirampok orang gitu ya. Dan kemudian dia berbekal dengan perbekalan yang sudah dihitung-hitung. Ya. Akhirnya apa? Ketika dia berbekal dengan sesuai dengan perhitungan hari, nggak mungkin dia bawa banyak-banyak. Nggak mungkin dia bawa misalnya beras atau kurma misalnya, makanannya kurma misalnya. Kurma bawa 200 kilo, 300 kilo. Kasihan untanya, saat itu cuma ada unta sama kuda. Yang paling kuat unta. Ya, jadi nggak mungkin dia bawa banyak-banyak, sesuai. Nah, ketika sudah perbekalan sudah ditentukan, ya, kadarnya semana, otomatis dia nggak akan mungkin singgah lama-lama. Apalagi air, susah saat itu. Ya kan? Susah saat itu. Jadi nggak mungkin seorang musafir di zaman itu
bersinggah lama-lama, nggak mungkin. Dia nggak mungkin punya safar yang sangat panjang, nggak mungkin. Karena nggak mungkin dia berbekal dengan perbekalan yang bisa misalnya berlama-lama dengan bekalnya tersebut, nggak mungkin. Maka kata Rasulullah apa? Jadilah engkau di dunia sebagaimana seorang musafir, ya, orang asing. Ibnu Umar berkata, dan Ibnu Umar sering berkata, jika engkau berada di sore hari, maka jangan nunggu datangnya pagi hari. Jika engkau ada di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Artinya jangan bengong, jangan nganggur. Orang yang nunggu waktu sore karena dia nggak ada kerjaan. Ya, sementara Muslim itu dididik sama Rasulullah, para sahabat menjadi orang-orang yang produktif. Umar paling nggak suka ngelihat orang-orang yang nganggur-nganggur, sana kerja. Ngelihat orang nganggur dikit, Umar bin Khattab marah dia. Ini sana kerja, apaan kayak kerjain? Kalian kan tahu bahwa emas dan perak itu nggak turun dari langit. Cari sana. Makanya di antara barometer seorang muslim yang paling baik kata Rasulullah SAW apa? Anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain, produktif. Ya. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Ya. Kedua, ini di antara metodenya Rasulullah SAW dalam berdakwah atau menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kemudian kedua, Rasulullah SAW bertanya terlebih dahulu, dan ini banyak sekali, untuk menyampaikan sebuah hadis. Ya, hal ini sebagaimana dialami oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepadanya, "Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Muaz, kamu tahu enggak haknya Allah atas para hamba itu apa? Ya, maka kata Muaz bin Jabal, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, qala an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu mereka hamba-hambanya itu menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada itu, hak Allah kepada atas hambanya. Ya. Atadri ma haqquhum alaihi. Lalu tahukah engkau ya hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba, hak Allah Subhanahu wa taala atau hak hamba Allah Subhanahu wa taala atas Allah? Maka Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala alla yu'azzibahum, yaitu hak para hamba atas Allah adalah dia tidak akan menyiksa mereka, tidak akan menyiksa mereka. Jadi didahului dengan apa? Dengan pertanyaan. Dan ini metode diantara metode yang sangat jitu, apalagi ketika kita berhadapan dengan anak-anak. Ya, jadi dipaksa dulu seorang untuk berpikir. Ya, berpikir. Sehingga apa? Ketika diberikan jawaban dia lebih apa? Lebih memahami dan lebih meresapinya jawaban tersebut. Karena apa? Sebelumnya dia mempertanyakan di dalam dirinya. Sehingga apa? Ada ruang kosong untuk jawaban yang lebih besar. Ketika diberitahu informasi atau jawaban tersebut, maka lebih dalam dia akan memahami dan meresapinya. Banyak sekali metode ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, di antaranya misalnya kata Rasulullah kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak siapa muflis itu? Orang yang bangkrut. Ya, maka para sahabat di riwayat tersebut mengatakan muflis. Para sahabat tahu muflis itu. Muflis itu orang yang nggak punya apa-apa. Man laisa lahu mata. Oh ya. Rasulullah, orang muflis itu adalah orang yang nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya harta benda. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, muflis itu dari golongan umatku adalah orang-orang yang nanti datang di hari kiamat dengan pahala puasa, dengan pahala sholat, dengan pahala zakat. Ya, tetapi kenapa orang tersebut dikatakan muflis? Muflis itu artinya bangkrut. Ya, muflis itu artinya apa? Bangkrut. Kok orang bawa pahala banyak-banyak seperti itu dibilang bangkrut? Tetapi kata Rasulullah, ada tapinya. Dia datang dengan dosa, pernah
mencela si A, ya, mengambil haknya si B, ya, kemudian menggibahi si C, banyak dosa terhadap orang lain. Akhirnya apa? Orang-orang korban-korban tersebut satu persatu meminta pertanggungjawaban, ya, meminta pertanggungjawaban. Saat itu mereka nggak mau mencela-cela balik, nggak butuh mereka, nggak mau menggibahin balik, nggak butuh mereka, nggak mau harta mereka balik, nggak butuh itu. Yang dibutuhkan oleh orang saat itu adalah mereka memastikan timbangan mereka, kebaikan mereka itu lebih berat daripada timbangan keburukannya. Maka dia minta tuh kan banyak tuh, dia bawa pahala sholat, pahala puasa, dimintain tuh satu persatu sampai semuanya habis, baru, ya, ketika habis masih ada korbannya, maka solusinya apa? Dosa-dosa korban-korbannya diletakkan di timbangan orang tersebut. Maka hati-hati hadirin sekalian. Makanya ketika urusan dengan taubat nasuha, kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya dosanya hanya berkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala semata, enggak mengikuti enggak ada campur dengan hak manusia, itu 3. Yang pertama, an-nadam, kita itu menyesal. Kemudian yang kedua, kita berhenti dari kemaksiatan kita, ya, yang sedang kita taubati tersebut. Yang ketiga, kita berazam untuk tidak mengulanginya. Itu taubat nasuha tuh. Kalau urusannya sama hak anak Adam bertambah satu lagi, ada 4. Jadi lebih berat urusan sama anak Adam. Kenapa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, tapi kalau urusan sama hak anak Adam jadi repot. Ada 4. Ada syarat keempat, yaitu apa? Meminta keriduan, ya, meminta keriduan orang yang kita zolimin. Kalau misalnya berkaitan dengan harta, kita harus balikin. Antum misalnya ada seorang mencuri misalnya, balikin dulu. Jangan mencuri 100 juta kemudian minta maaf doang, ya, balikin duitnya. Itu urusannya sama anak Adam. Itu metode kedua. Jadi dengan pertanyaan, baru kemudian ketika tidak tahu maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan ketiga, Rasulullah SAW memulainya dengan menyebutkan sejumlah bilangan tertentu. Di antaranya seperti hadis Rasulullah SAW, ada 7 perkara, ya, dan semisalnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Rasulullah pernah berkata, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, kata Rasul. 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa mahun. Maka para sahabat bertanya, apa itu 7 perkara Rasulullah, wahai Rasulullah? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, asyirku, yang pertama adalah kesyirikan. Wasihru, yang kedua adalah sihir. Kemudian wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, dan membunuh, ya, jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kemudian aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan kemudian kabur dari medan peperangan. Dan qadzaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan kemudian menuduh wanita mukmin suci yang lengah berbuat zina. Azan ya? Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sampai kepada metode ketiga dari Rasulullah SAW. Di antara metode-metode Rasulullah ketika menyampaikan sebuah informasi kepada para sahabatnya, yaitu beliau menyebutkan bilangan tertentu, ya. Ini penting sekali hadirin sekalian. Jadi sebenarnya seorang yang kita, ya, sebagai seorang yang ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain, kita harus bisa memudahkan masalah tersebut. Tashilul ma'lumat. Jadi masalah yang rumit kita sederhanakan, kemudian kita sampaikan kepada orang.
Dan sangat mungkin terjadi ketika orang itu banyak tidak mengerti hal-hal terutama dalam permasalahan agama karena mereka tidak bisa memahaminya dengan baik, ya. Dan kemudian di antara teman-temannya, di antara orang yang menyampaikan kepadanya, ada yang mampu mengemas masalah tersebut, ya, kerumitan tersebut diurai sama temannya atau kerabatnya, ya, dimudahkan supaya dia bisa memahaminya dengan baik. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mempermudah, ya, dipermudah perkara-perkara yang sulit dipermudah sama Rasulullah SAW supaya mudah dipahami oleh para sahabatnya. Dan ini juga yang dilakukan oleh ulama kita, hadirin. Ya, kalau kita baca hadis, misalnya hadis-hadis Sahih Bukhari, banyak tidak? Banyak ribuan. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, Musnad Imam Ahmad banyak sekali. Ya kan, banyak maklumat-maklumat yang kemudian dalil-dalil tersebut, ya, para ulama setelahnya membuat kaidah-kaidah, ya, membuat disiplin-disiplin ilmu, ada usul fikih, kemudian ada misalnya nahwu, ada shorof, ya kan, ada disiplin-disiplin ilmu supaya apa? Supaya umat bisa memahami dalil-dalil tersebut dengan baik. Ya, sejatinya seperti itu. Maka seorang dai, orang yang menyuruh kepada kebaikan harus bisa memahami hal ini, memudahkan diri kita dan kemudian memudahkan informasi tersebut sampai kepada orang lain. Ya. Kemudian keempat, yang ketiga tadi apa? Dengan bilangan. Ya, banyak sekali, misalnya Rasulullah pernah mengatakan alamatul munafik salasah. Ya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Disebutkan bilangannya sama Rasulullah. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah dia akan berkhianat. Ya, banyak sekali Rasulullah SAW menyebutkan bilangan-bilangan. Ya. Kemudian misalnya Rasulullah bilang sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Rasulullah sebutkan, ya, ada 7 golongan yang kemudian akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Disebutkan siapa saja 7 golongan tersebut. Dan ini lebih memudahkan orang untuk mencernanya. Nih, antum-antum misalnya yang jadi khotib Jumat nih. Khotib Jumat itu kan terbatas. Iya enggak? Terbatas waktunya, antum enggak bisa 1 jam khutbah Jumat. Nih orang pada kabur. Ya, dan di antara metode terbaik, dan ini saya diajarkan ketika fiqh dakwah seperti itu, dibikin poin, ya kan? Dibikin poin sebagaimana Rasulullah dibikin poin. Ya, antum mau menyampaikan apa misalnya masalah sedekah, mentargib orang tentang sedekah, antum bikin poinnya. Poin pertama ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Jadi orang pulang itu ingat, meskipun enggak hafal hadis-hadis yang antum sampaikan, tetapi ya ingat dia, oh, sedekah ini nih. Ini nih tadi disampaikan. Ya, secara mujmalnya, secara globalnya orang bisa ingat. Meskipun secara terperinci dia lupa, hadis-hadisnya nggak mungkin ingat. Tetapi secara global dia ingat, karena kita bikin poin-poin. Ya, ini penting sekali antum pahami. Ya, apalagi kan yang namanya penuntut ilmu, kalau kata Imam Ahmad, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Tugas kita sebenarnya ketika kita menuntut ilmu adalah kita mengangkat kebodohan dari diri kita dan kemudian kita mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya, mengangkat kebodohan dari orang lain dengan cara berdakwah. Ya, dengan cara berdakwah. Maka pahami metode-metode berdakwah tersebut, fikih dakwah. Ya, karena banyak sekali hadirin sekalian orang-orang yang malah lari karena akibat seorang dai. Ya. Oh, gimana? Dia makin benci sama sama dakwah kepada kebenaran karena kesalahan dari dai-nya itu. Kenapa? Dia nggak mengerti fikih dakwah, metode-metode, padahal diajarkan sama Rasulullah SAW cara-caranya seperti apa. Ketika Rasulullah mengutus misalnya Muaz bin Jabal kemana? Ke Yaman, dikasih tahu sama Rasulullah begini-begini, nanti kamu ngadepin audisnya siapa? Ahlul kitab, begini yang kamu harus lakukan, begini. Diurutin sama Rasulullah. Ada fikihnya. Ya, maka jangan serampangan hadirin sekalian. Kemudian keempat, Rasulullah SAW menarik perhatian para sahabat dengan teka-teki. Ini salah satu metode Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim." Sesungguhnya ada pohon yang berkahnya seperti berkahnya seorang muslim. Ya. Keberkahan pohon tersebut sebagaimana keberkahan seorang muslim. Dalam riwayat lain, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Hadithuni mahi," kata Rasulullah. Sesungguhnya di antara pohon-pohon ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Maka kata Rasulullah SAW, "Ayo, apa pohon itu?" Ditanya tuh para sahabat, "Ayo, apa pohon itu?" Siapa yang bisa jawab? Ya. Fawaqa'an nasu fi sajaril bawadi. Maka kemudian orang-orang mengatakan, ya, menganggapnya pohon-pohon yang ada di lembah maksudnya. Qala Abdullah, ini maksudnya adalah Abdullah bin Umar kalau tidak salah. Benar tidak? Ya, qala Abdullah, ini Abdullah bin Umar maksudnya. Qala Abdullah, fawaqa'a fi nafsi annahan nakhlah fastahyaitu. Nah, Abdullah bin Umar ini, setahu saya Abdullah bin Umar, ada kejelasannya? Ini Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar, orang-orang jawab pohon-pohon yang ada di lembah wahai Rasulullah. Ya. Tapi Abdullah bin Umar punya jawabannya sendiri. Ya, punya jawabannya sendiri, tetapi dia tidak apa? Tidak mengemukakannya di hadapan orang-orang. Karena apa? Dia malu. Satu, ya, ketika saya baca syarahnya itu, karena dia masih muda, masih kecil saat itu. Yang kedua apa? Karena dia cerdas, orangnya zaki. Dia cerdas dan kemudian dia tahu diri. Ini orang-orang sudah jawab semua. Nanti kalau saya jawab, ya, orang-orang bisa malu. Oh, kalah sama anak kecil. Gitu kan, dia malu. Tetapi apa? Dia jawab itu adalah pohon kurma. Di dalam hatinya dia jawab itu pohon kurma. Maka kemudian sumaqalu hadis nama hiya Rasulullah. Orang-orang nyerah, nggak ada yang tahu. Apa ya Rasulullah? Apa pohon tersebut yang keberkahannya sebagaimana keberkahan seorang muslim? Maka kata Rasulullah SAW, hiyan nakhlah. Ya, pohon tersebut adalah pohon kurma. Benar kata siapa? Abdullah bin Umar. Tetapi dia malu. Ya, maka dalam satu riwayat juga, ya, di antara di antara yang bisa kita lakukan, ya, supaya nanti ketika kita mati amalan kita masih berlanjut adalah kita menanam pohon kurma. Dalam satu hadis seperti itu, menanam pohon kurma, keberkahan. Dan ini hadirin sekalian, kalau kita sangkut pautkan, apa hubungannya antara muslim dan pohon kurma? Apa? Kenapa disebutkan sama Rasulullah SAW bahwa muslim itu sebagaimana pohon kurma? Kenapa? Manfaatnya banyak. Ya, manfaat seorang muslim untuk muslim lainnya itu banyak sekali. Pohon kurma itu semuanya bisa dimanfaatkan, dari ujung pohon sampai akar-akarnya bisa dimanfaatkan semuanya. Dan ini seharusnya muslim. Kenapa diperumpamakan sama Rasulullah sebagai pohon kurma? Karena bermanfaat buat orang lain. Ini antum-antum hadirin sekalian yang merasa sudah, ya, karirnya sudah baik, dunia antum sudah sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta antum sudah banyak. Antum coba punya visi ini. Ya, bagaimana di sisa hidup kita bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, bermanfaat buat orang lain. Saya punya cerita, ya hadirin sekalian. Ada seorang jamaah yang biasa kajian sama saya juga di salah satu masjid. Ini orang luar biasa. Ya, kaya. Dan dia dulunya juga mantan anggota dewan. Ya, secara duniawi sudah punya semua lah dia. Ya, kemudian satu ketika dia ngobrol sama salah seorang ustadz kita, ya, rahimahullah taala, Ustadz Yazid. Ya, maka dinasihati sama beliau, sudah tua, antum sudah tua, berbuatlah sesuatu buat umat yang bermanfaat buat orang lain. Sudah, uang antum bikinkan sekolah saja. Ya, maka dibuat di sekolah. Penting sekali buat antum-antum yang sudah merasa sudah umur sudah 50, 60, karir sudah sukses segala macamnya, antum sudah harus bisa visi ke situ. Ya, di mana sisa hidup antum bisa berguna buat orang lain. Ya. Apapun yang antum bisa lakukan. Karena ingat sekali lagi hadirin sekalian, ketika kita mati tidak akan kita bisa tambah lagi rekening amalan kita. Terputus semuanya kecuali
3 hal. Ya, apa saja kata Rasulullah? Shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah. Jariyah itu apa? Jariyah itu mengalir, jariyah. Tajri min tahtihal anhar. Ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir, ketika kita mati terus mengalir. Ya, contohnya misal dalam hadis lain Rasulullah SAW bilang itu bangun membuat sumur, ya, mengalirkan sungai. Terus kemudian membangun masjid, mewakafkan mushaf Al-Quran, ya, banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, kita mengajarkan kepada orang-orang ilmu yang bermanfaat buat mereka, ilmu syar'i terutama, ya. Dan kemudian yang terakhir apa? Waladun salihun yad'u lahu, ya, anak yang soleh yang kemudian akan mendoakan dia ketika dia sudah wafat. Harus bisa hadirin, ya, bermanfaat buat orang lain di sisa hidup kita. Terus itu sifat seorang muslim sejati, ya, bisa bermanfaat buat orang. Kalau antum punya kelebihan ilmu, ya sudah, gunakan ilmunya. Kita buat manfaat buat orang, bikin manfaat buat orang lain tuh, merasakan manfaat, ya, manfaat. Kalau antum punya kelebihan di harta, ya sudah, di harta, di situ pergunakan. Apalagi kalau masalah harta ini Rasulullah sudah bilang la yang kusumal, ya, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Ada targetnya banyak sekali dari Rasulullah SAW. Gak usah takut, ya, gak usah takut, ya, sesuaikan dengan antum masing-masing. Antum punya di harta, silakan di harta antum membuat memberikan manfaat buat orang lain lewat jalur harta. Punya ilmu, ya udah dengan ilmunya. Antum punya skill misalnya, ajarin skillnya ke orang, ya. Dalam urusan nafkah misalnya, ini cari nafkah yang benar begini nih. Kalau antum mau untung begini, ajarin ke orang lain. Itu salah satu ilmu yang bermanfaat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, kita mengajarkan orang dalam mencari nafkah, bermanfaat. Ya, ada misalnya orang, antum perhatikan orang jual es doger di musim hujan, antum kasih tahu, Pak, kalau di musim hujan jangan jualan es doger. Ya, jualan apa? Jahe susu. Nah, bisa kan gitu. Nih saya ajarin nih cara bikin jahe susu yang enak nih. Ya, begini antum ajarin. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi mulai dari sekarang, apalagi kita tulabul ilm, kita orang yang akrab dengan ilmu, harus bisa bermanfaat buat orang lain. Intinya dalam mengajarkan para sahabat Rasulullah SAW mencoba membawakan banyak metode agar sahabat bisa memahaminya. Intinya tuh bukan kita ngasih tahu orang sudah selesai tanggung jawab kita, hadirin. Ya, kita mengupayakan orang itu bisa memahami. Ya, dari paham tersebut dia bisa menerimanya. Kadang-kadang kita itu udah asal tahu aja, sementara orang yang kita kasih tahu nggak paham. Ya, nggak paham apa yang kita omongin. Ini masalah. Ya, antum pahami dulu persoalannya, dan kemudian antum melihat audiensnya nih. Kira-kira kalau ngomong sama orang ini bagaimana caranya supaya dia paham. Kadang-kadang yang sampai kepada kita, ya, dari orang lain, kita sampai ilmu kepada dari orang lain, kita bisa memahaminya. Belum tentu apa yang disampaikan oleh orang lain, metode orang lain kepada kita itu bisa kita sampaikan kepada orang lain dengan metode yang sama. Metode tersebut bekerja untuk kita, berhasil untuk kita, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan metode tersebut kepada orang lain, ya, menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain dengan metode tersebut tidak bisa. Ya, maka ini penting juga kita melihat audiensnya siapa, yang kita ajak ngomong siapa, ya, supaya kita bisa mengemasnya dengan baik. Ini dicontohkan sama Rasulullah SAW. Ya. Baik. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan akan pentingnya nasihat, ya. Dan di situ ada bagian metode-metode Rasulullah SAW. Baik, hadirin sekalian, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, ya. Nanti berurusan dengan masalah nasihat juga. Antum nasihat itu apa, Pak? Kalau dalam bahasa Indonesia yang antum pahami apa? Ya, yang namanya nasihat itu apa? Jangan, ya. Ini di antara manfaatnya kita thalabul ilmi, Pak, ya. Yang kita pelajarin kan bahasa Arab nih, ya kan.
kita tuh nggak akan terlepas. Jadi salah satu yang sebenarnya harus antum kuasai itu ketika antum memang mau menuntut ilmu itu pelajari bahasa Arab. Terkadang ya banyak kata-kata yang kita dapatkan dari agama kita, misalnya tawakal, misalnya sabar, as-sobru misalnya gitu ya. Pokoknya istilah-istilah dalam bahasa Arab yang kalau diartikan di dalam bahasa Arab sendiri itu artinya sangat dalam. Ketika sudah sampai diterjemahkan ke dalam bahasa kita, itu artinya dangkal sekali, nggak dalam gitu loh. Padahal kalau diartikan sesuai dengan apalagi terjemahan atau definisinya para ulama, itu dalam sekali. Definisinya saja itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, faidahnya banyak sekali. Ya, nasihat itu apa nasihat? Bahasa Indonesia apa nasihat? Ya, di antaranya misalnya ini nasihat ini ya, kata Imam Al-Khattabi, nanti selanjutnya detailnya pertemuan berikutnya. Kata Imam Al-Khattabi, an-nasihat itu kalimatun ya yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuhi lahu. Ya. Apa itu nasihat? Nasihat itu kalimat. Ya, kata-kata yang kemudian kita sampaikan, ya kata-kata tersebut dengan maksud apa? Dengan maksud memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, orang yang kita nasihat itu dapat kebaikan. Itu nasihat tuh. Jadi iradatul khair, kita ini sebagai nasih, kita ini sebagai orang yang memberikan nasihat itu benar-benar murni. Niatnya itu memberikan apa? Kebaikan kepada orang lain. Itu nasihat tuh. Ya, nanti insyaallah pekan berikutnya kita lanjutkan. Baik, kuis, kalau ada yang ditanyakan silakan. Katakan yang belum punya kitab. Oh, udah tinggal dikit lagi. Ini Masya Allah, muhsini antum doa ini orang yang muhsinin kitab ini kita nih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan beliau keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Ya, enggak murah nih. Buku berapa, Pak? Pak Abdul Somad, berapa harganya? Satunya 100. Tuh, 100 ribuan tuh. Kalau 2 buku berapa? 200. Setiap pekan tuh. Antum doain juga tuh. Yang berinvestasi ini investasi akhirat nih, ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ditutup bukunya, jangan buka kitab. Pertanyaannya gampang. Coba tadi di antara metode-metode Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat kan ada 4. Antum sebutkan 3 saja. Metode Rasulullah SAW menyampaikan maklumat kepada para sahabat kan disebutkan oleh Al-Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Ada 4. Antum sebutkan 3 saja, apa saja itu. Sebenarnya kalau kita tambahkan mungkin ada 1 lagi ya. Cara Rasulullah SAW itu memberikan maklumat kepada sahabat. Jadi ada riwayat itu, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan apa? Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Ya, izinkan saya berzina. Pemuda datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah apakah langsung marah-marah, Pak? Hah? Ya, Rasulullah SAW tadi di antara metode dakwah ngajak pemuda tersebut berpikir. Ya, Rasulullah kemudian tanyakan kepada sahabat ini, kepada pemuda ini, coba bayangin
kalau yang dizinai adalah ibu kamu ridho tidak? Ya, jadi diajak berpikir tuh orang itu. Gak langsung kemudian dimaki-maki sama Rasulullah, enggak. Diajak berpikir, coba kamu bayangkan, kalau yang dizinai adalah ibumu, kalau yang dizinai adalah saudarimu, kalau yang dizinai adalah bibimu, kamu ridho atau tidak? Ya kan? Maka pemuda tersebut berpikir dan akhirnya apa? Menangis dia. Gak akan ridho siapa orang. Ini pelajaran juga buat kita hadirin. Yang muda-muda nih misalnya, yang masih muda nih, yang belum nikah nih, yang suka pacaran. Ya, antum coba, antum punya anak gitu ya, kemudian dizinai sama orang, ridho nggak? Anak perempuan yang antum sudah urus dari kecil, antum sayang, ya kan? Udah gede dibawa sama orang, kemudian dizinai gitu aja, nggak dinikahin lagi ujungnya. Nauzubillah. Makanya dosa yang paling dibenci sama Allah apa? Zina. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam. Ya. Iya. Bagaimana cara kita bertobat? Kita kan manusia tidak lepas dari kehidupan meditasi, mungkin pada masa lalu kita merasakan kita mungkin pernah menyakiti orang, menghina orang, dan kita sekarang nggak tahu kalau itu mana bagaimana cara kita bertobat dari dosa itu. Kalau kaitannya dengan hak orang lain dalam urusan harta misalnya, antum pernah ngambil harta seseorang di masa lalu, misalnya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dan kemudian antum mau bertaubat, ya, antum mau mengembalikan hartanya, antum bisa track orang tersebut siapa. Kalau misalnya orang tersebut sudah meninggal, antum kasih kepada ahli warisnya. Kalau antum ketemu sama ahli warisnya, antum kasih sama ahli warisnya, ini dulu saya punya. Dan misalnya kalau 20 tahun yang lalu antum jujur juga, antum ngambil uang 1000 perak 30 tahun yang lalu, antum hitung-hitung dulu 30 tahun yang lalu 1000 perak tuh berapa. Jangan kemudian antum 30 tahun kemudian datang keluarga, ini dulu saya pernah ngambil 1000 perak. Ya enggak kayak gitu juga. 30 tahun yang lalu 1000 tuh kayak berapa, Pak? Hah? Coba sini paling syekh di siapa di sini? Paling ada usia 60 tahun. Ya Pak. Coba Pak, 1000 perak 40-50 tahun yang lalu, kalau zaman sekarang berapa? Sejuta ada? 1 juta rupiah 40 tahun yang lalu, pas antum masih muda-mudanya, gagah-gagahnya. Beras 1 rupiah tuh, bayangkan tuh. Sekarang beras berapa rupiah? Berapa? 18.000. Tuh, kalikan 18.000 kali 18 juta. Nah, tuh, bahaya kan? Makanya kalau punya tanggungan hak kepada orang lain, jangan ditunda-tunda, makin mahal tuh. Ya, 18.000 benar Pak. 1 perak rupiah itu bisa beli berapa liter? 1 liter. 1 kilo, Allahu Akbar, 1 perak Pak. Ya, jadi antum kalkulasikan, ini terutama nih banyak nih, saya banyak menemukan pertanyaan seperti ini. Gimana kalau dulu? Yang pertama kali antum kalkulasikan dulu itu, antum pernah ngambil berapa perak, kemudian antum kurskan ke sekarang nih, keadaan dengan keadaan rupiah sekarang. Antum hitung-hitung, banyak misalnya, itu baru 1000 perak. Coba kalau yang antum ambil dulu 5.000 perak, 10.000, 100.000 perak misalnya, 100.000 rupiah, yang sekarang gak ada harganya, dulu sangat berharga. Ya, antum kurskan ke sekarang,
dengan apa? Dengan rumus inflasinya gitu ya. Tentukan nilainya sekarang berapa. Kemudian antum temui ahli warisnya, siapa yang bisa ditemui. Kalaupun sudah mentok-mentok nggak bisa, antum sedekahkan atas nama orang itu. Ya Allah, saya dulu pernah mengambil harta si fulan, nggak bisa ketemu lagi, atau kabar dia sudah meninggal, nggak ada ahli warisnya, antum bisa temui. Ya sudah, sedekahkan atas nama dia. Ya, insya Allah sampai, insya Allah. Seperti itu ya. Gimana? Bisa juga pakai emas juga. Pokoknya realisasinya dengan sekarang, jumlahnya itu dulu sama sekarang harus setara. Yang saya tahu seperti itu, wallahu a'lam. Ini ibu-ibu udah? Ibu-ibu sudah? Udah, baik. Baik, hadirin sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.